Siapa yang belum makan? Oke, saudara, nanti makanannya dibagi ya. Yang belum dapat bersabar. Saudara ada temennya, saya juga belum makan. Jadi ada temennya ya. Saya mau bagi-bagi hadiah dulu ya supaya semangat. Mana tadi kaos kita? Siapa yang sudah download PPT Entrepreneurship? Yang sudah download, angkat tangan tinggi-tinggi. Coba sini tunjukin. Langsung dapat kaos. Sudah download Entrepreneurship ya? Itu judulnya apa? Ya, Entrepreneurship mana? Oh iya benar, dia sudah download saudara. Ini apa ini? Oh iya, dia dapat hadiah. Ya, selamat, terima kasih. Saya masih ada hadiah lagi. Oleh sebab itu semangat. Amin. Ya. Saya akan kasih hadiah nanti bagi mereka yang bisa menangkap. Karena di akhir saya akan berikan pertanyaan. Ya. Hari ini kita akan belajar entrepreneurship. Itu apa itu entrepreneurship? Oke, saya menanya dulu di sini. Siapa di sini yang bekerja di perusahaan atau bekerja sebagai pegawai pemerintah? Angkat tangan. Sebagai pegawai. 1, 2 orang. 3. Oke. Selebihnya apa pekerjaannya? Yang lain apa kerjanya? Siapa di sini yang punya usaha sendiri, hidup dari usahanya? Oke? Hidup dari usaha, tadi pegawai sedikit. Sisanya apa? Pengangguran. Hah? Tadi kan yang bekerja jadi pegawai siapa? Coba angkat tangan. Ada sedikit, ada sekitar 5. Ya, yang punya hidup dari usaha sendiri. Tidak terima gaji ya, yang tidak terima gaji. Yang tidak terima gaji, usaha sendiri. Yang full time di pelayanan, siapa? Oke, selebihnya apa? 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 Pengacara. Hah? Wah gawat ya, gawat. Oke, kita belajar ya, waktu cuma 30 menit ya. Saya berharap sebenarnya tadinya 2 jam, tapi nggak bisa ternyata ya. Slide kedua. Saudara, kenapa dibutuhkan entrepreneurship? Ya, coba perhatikan baik-baik ya. Sebenarnya saudara, ini sekolah bisnis biasanya. Entrepreneurship ini diajarin di sekolah bisnis. Materi yang Bapak Ibu dapat hari ini mestinya ini pelajaran magister bisnis. Jadi berbahagialah saudara hari ini diangkat oleh Tuhan tinggi, amin. Saya berdoa supaya Tuhan turunkan hikmat oleh karena saudara orang-orang yang diurapi, amin. Coba katakan dulu, saya terima hikmat. Coba ya kita bikin deklarasi dulu. Ya, karena saya nggak mau kita ini Bapak Ibu cuma mendengar. Saya sedang mau bernubuat kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu menjadi orang-orang yang cerdas. Amin. Coba angkat tanganmu. Tuhan, aku terima hikmat. Aku terima pengertian. Sebab Engkau yang berjanji, Engkau yang mengurapiku. Melebihi manusia dunia. Melebihi orang-orang bijaksana. Melebihi orang-orang pintar. Karena aku manusia ilahi. Oke. Coba taruh dulu di dalam hatimu karena ini lebih penting. Saudara adalah manusia ilahi. Amin. Ya. Saudara dan saya melampaui manusia dunia. Karena saudara punya hikmat dari yang mana? Dari surga. Ya. Oke. Entrepreneurship. Kenapa topik ini penting saudara? Pertama, dunia berubah. Persaingan makin ketat, betul? Sistem dunia tidak selalu adil, ya. Dibutuhkan entrepreneurship yang berjiwa ilahi. Oke, entrepreneurship kita tidak sedang bicara hanya bisnis,
Tetapi kita bicara panggilan, misi, dan dampak. Oke? Nah, lanjut. Nanti saudara bisa pelajari. Ya, saya mau cerita dulu ini saudara. Ini lama baru saya bisa mengerti dan saya mengambil keputusan saudara. Saya mau nanya, siapa di sini tahu destininya itu untuk memberkati banyak orang? Memberi makan lah, ya tahu ya, punya duit banyak, siapa? Ya kan? Siapa yang pengen punya duit banyak? Hehehe. Kita lihat saudara, ini menurut data. Ternyata yang kekayaan itu dimiliki, dipegang oleh siapa? 75% kekayaan di seluruh dunia dimiliki oleh entrepreneur. Oke? Jadi kalau saudara mau kaya, saudara harus jadi entrepreneur. Coba katakan, mau kaya? Jadi entrepreneur. Oke? 15% tadi Pak Joshua bilang, dia bukan pengusaha, tapi dia investor, investasi. Ya kekayaan itu hanya dimiliki 15% oleh investor. Artinya dia nggak kerja, dia taruh duitnya di tempat orang. Ya, itu jumlahnya 15%. Kemudian ada yang kaya karena warisan. Saudara ada yang kaya di sini karena warisan? Ada? Angkat tangan. Gak ada kan? Ya, kaya karena warisan itu ternyata cuma 7%. Kaya karena punya keahlian khusus, olahraga lah, atlet, artis. Ternyata di dunia itu cuma 3%. Oke? Nah, sedangkan yang kaya karena dia bekerja sebagai pegawai tidak ada. Saya baru sadar ini Bapak Ibu. Ketika saya sadar ini bahwa tidak ada pegawai yang kaya raya, enggak ada. Enggak ada. Sedangkan anak-anak, mungkin Bapak Ibu punya anak ya. Pasti diajarin sekolah, disuruh sekolah supaya apa? Dapat kerja, betul nggak? Saudara sedang mengarahkan anak saudara menjadi orang miskin. Tidak bisa punya kekayaan. Karena ternyata menurut data, ya angkat tangan yang belum terima sekali maksudnya ya, bukan yang belum terima 2 kali. Ternyata tidak ada pegawai yang disebut orang kaya itu enggak ada. Ini mindset harus dirubah. Saudara saya ini bekerja hampir 20 tahun. Ya 20 tahun di perusahaan Amerika. 20 tahun. Perusahaan-perusahaan yang sangat keren lah. Saudara pernah dengar Cisco, dengar Microsoft, dengar IBM, dengar Pure Storage. Itu saya 20 tahun di perusahaan Amerika. Sebelumnya di perusahaan multinasional, ya pernah dengar dulu Bimantara ya. Cukup keren pada zaman itu. Pada tahun 90-an. Padahal dari dulu saya tahu panggilan saya itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang dalam hal keuangan. Memang saya bekerja sebagai di perusahaan-perusahaan besar itu bisa dibilang kalau untuk hidup saya lumayan. Ya, saya bisa ke berbagai negara sesuka hati saya kalau mau. Ya kan? Rumah tersedia, mobil tersedia. Karena apa? Karena banyak orang, saudara, punya mindset. Jadi pegawai itu kenapa? Yang dicari banyak orang adalah jaminan, betul? Kalau jadi pegawai, uangnya terjamin. Ya, tiap bulan terjamin. Oke, saya nggak mau lama-lama. Sebenarnya bisa lama, tapi waktu kita terbatas. Lanjut. Oke, apa sih entrepreneurship itu? Nanti saudara download, saudara pelajari. Entrepreneurship bukan sekedar usaha, tapi cara berpikir. Coba katakan, cara berpikir. Oke? Ya. Keberanian melihat peluang di tengah masalah. Coba katakan, keberanian melihat peluang di tengah masalah.
Orang-orang entrepreneurship adalah orang-orang yang bisa melihat peluang ketika ada masalah. Nah, saudara di sini Bapak Ibu, kalau ada masalah, tiba-tiba ada masalah di depanmu, kau lihat peluang enggak? Atau kau langsung melihat, aduh. Misalkan nih tadi ada masalah enggak jam 1? Ada masalah enggak? Masalahnya apa? Makanan enggak ada. Saudara bisa lihat peluang enggak? Hah? Entrepreneurship, seorang entrepreneur adalah orang yang selalu melihat peluang kalau ada masalah. Karena orang entrepreneur, uangnya adalah karena ada masalah. Coba katakan, orang entrepreneur, uangnya ada karena ada masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak ada uang. Loh, makanya saudara, orang-orang yang berpikir besar seperti elit global, mereka bikin masalah. Supaya apa? Supaya ada uang. Lu saudara pikir copet 19 itu, lu saudara kira itu gak masalah? Hah? Ada dugaan, ya karena ini mungkin nanti ada yang direkam saudara saya, karena saya gak mau dituntut di pengadilan. Ada dugaan, itu dibuat masalah. Karena apa? Orang-orang yang bikin masalah itu dapat duit. Coba, saudara sampai di sini paham? Saya akan bolak-balik dulu cara berpikir Bapak Ibu, ya. Coba ulang sekali lagi. Entrepreneur dapat duit kalau ada masalah. Oleh sebab itu, mulai sekarang, di mana ada masalah, saya akan bersemangat. Karena ada duit. Ya. Oke, ya. Kemampuan menciptakan solusi yang bernilai. Jangan berhenti tadi. Ada masalah. Di situ saudara datang. Menciptakan solusi. Ya, menciptakan solusi. Membangun sesuatu yang berdampak bagi banyak orang. Nah, ini yang penting saudara. Tadi ya, dari singgung sedikit. Mengambil resiko dengan bijak dan bertanggung jawab. Seorang entrepreneur bukan sekedar cari uang, cari status, ikut tren bisnis. Berapa banyak kita melakukan usaha karena kita ingin cari duit? Saudara bisa bedakan? Kalau saudara melakukan bisnis karena saudara cari duit, percayalah suatu ketika engkau akan down. Akan down. Karena bisnismu tidak memberi solusi. Bisnismu, usahamu yang kau kerjakan tidak menciptakan nilai dan tidak membawa perubahan kepada customermu. Maka bisnismu tidak akan kuat. Ya. Kemampuan melihat, jadi kesimpulannya entrepreneurship adalah kemampuan melihat, mencipta, mengerjakan sesuatu yang membawa manfaat dan perubahan nyata. Oke, lanjut. Nah, karena ini semua pasukan, saudara harus bisa bedakan. Mana entrepreneurship itu apa? Panggilan itu apa? Destiny itu apa? Talenta itu apa? Saudara pernah tahu? Pernah dengar istilah-istilah yang saya sebutkan tadi? Ya kan? Ada destiny, ada talenta. Jadi, saudara, talenta yang Tuhan berikan, saudara di Alkitab itu Tuhan berikan perumpamaan. Ada yang dapat 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, betul ya? Talenta itu apa sih? Talenta adalah kemampuan yang Tuhan berikan. Kemampuan yang Tuhan berikan untuk saudara ada di panggilan, ada di calling. Entrepreneurship adalah panggilan. Calling. Calling adalah jalur untuk saudara mencapai destiny. Coba katakan, calling adalah jalur untuk saya nyampe di destiny. Nah, saya kasih contoh. Saudara mau ke Bekasi, itu destiny. Ada yang lewat jalur darat pakai bis. Oke, itu jalur, itu calling.
Ya, tinggal 15 menit lagi. Ada yang lewat laut. Itu jalur. Ada yang lewat udara. Itu jalur. Tapi tujuannya, destininya apa? Bekasi. Oke, paham? Ya. Talenta adalah pemberian Tuhan, kemampuan untuk engkau berada di jalur. Untuk apa? Melewati jalur. Misalkan nih contoh, misalkan ya. Ada yang nyampe ke sini lewat laut. Misalkan. Maka dia harus punya kemampuan berenang. Ya. Berarti kemampuannya dipakai untuk melewati jalur supaya bisa dia nyampe di destiny. Ini saudara, ini pengantar, ini baru pengantar ya. Jadi saudara punya destiny untuk memberikan dampak, ya, memberikan makan bangsa-bangsa lewat jalur. Untuk saudara memberikan makan bangsa-bangsa, saudara harus punya duit, betul? Jalurnya adalah saudara masuk lewat jalur entrepreneurship. Talentanya adalah saudara akan diberikan oleh Tuhan sebuah kemampuan yang spesifik. Coba katakan, kemampuan spesifik. Untuk saudara bisa melewati jalur itu. Contoh, kalau saya mau jadi seorang entrepreneurship, maka saya akan punya kemampuan untuk berbicara. Karena entrepreneurship saya adalah, saya ini maklar. Tahu maklar? Meyakinkan orang lain untuk beli barang orang. Itu maklar. Nah, ketawa betul ya? Maklar itu adalah dia gak punya apa-apa. Orang lain punya sesuatu, orang lain butuh sesuatu, maka maklar datang di tengah supaya orang itu beli barang orang itu. Itu maklar. Oke, itu contoh. Ya. Jadi gift, talenta. Jadi saudara kalau mau tanya, apa sih talenta saya? Gak usah cari jauh-jauh. Alkitab berkata, apa yang ada padamu. Nah, jadi kalau saudara mau masuk entrepreneurship, ya, pertama saudara harus tahu destiny saudara. Yang kedua, saudara harus tahu calling saudara. Contoh tadi, destiny-nya adalah mempengaruhi banyak orang. Tapi callingnya belum tentu entrepreneurship. Callingnya bisa jadi gembala. Paham? Gitu? Bukan entrepreneurship. Callingnya bisa menjadi coach, menjadi penasehat, yang mengajarin orang. Itu calling. Nah, di dalam calling saudara, pasti Tuhan memberikan apa? Talenta. Oke, lanjut. Nah, saudara, karena waktu kita nggak banyak, nanti silakan download sendiri, pelajarin, karena bahasanya sangat sederhana saya buat. Ini ada beberapa rules yang saudara harus pahami kalau saudara ingin jadi entrepreneurship. Tapi saya mau tanya dulu nih, siapa di sini yang hatimu yakin panggilanmu adalah entrepreneurship? Ada? 1, 2. Saudara yang enggak di panggilan entrepreneurship, pelajari ini, ajarkan ke anakmu. Ya kan? Ajarkan kepada orang lain supaya mereka ada di jalurnya. Karena kerajaan surga, saudara harus tahu, kerajaan surga ya menyiapkan banyak orang untuk jadi entrepreneurship sebenarnya. Kan tadi sudah kita lihat, distribusi kekayaan 75% ada di entrepreneur. Tapi kebanyakan orang kerja hanya sebagai pegawai. Ini golden rule, ya. Jadi entrepreneurship saudara, itu harus lahir dari calling. Kalau bukan dari calling, saudara nggak bisa. Oke, lanjut ya. Ini rule pertama. Ya, mulai dari calling. Bukan supaya saudara cari duit.
Bukan cuma sekedar ingin kaya. Jadi ini pelajaran pahit buat saya. Saya itu banyak melakukan usaha, saudara ya. Tapi saya nggak ngerti prinsip ini. Saya hanya melakukan usaha karena saya pikir usaha itu mendatangkan duit. Ya. Saya mengalami kerugian yang sangat banyak. Sangat banyak. Jadi harus bertanya, mengapa saya melakukan ini? Apakah ini hidup yang saya inginkan atau saya banggakan? Oke? Bisnis yang dimulai dari panggilan lebih kuat, tahan proses dan berdampak. Rule pertama, rule kedua. Ambil resiko yang bermakna, ya. Lebih baik mencoba dan gagal daripada aman tapi menyesal seumur hidup. Entrepreneurship harus berani meninggalkan zona nyaman, ya. Karena tanpa keberanian tidak pernah ada terobosan. Saya sudah cerita tadi. Saya bekerja di perusahaan Amerika hampir 20 tahunan. Dengan gaji yang nyaman. Ya saudara ya, gaji nyaman. Ketika saya mulai belajar ini, saya mengerti akhirnya apa yang pertama sekali saya lakukan. Saya merubah dulu paradigma saya. Saya merubah paradigma saya. Saya bilang, selama ini saya bekerja untuk cari duit. Saya digaji oleh perusahaan, ya. Saya nyaman, fasilitas tersedia, semua tersedia. Saya mulai merubah mindset saya. Ketika saya merubah mindset saya berani meninggalkan 10 menit, ya. Zona nyaman, saya tinggalkan tempat saya bekerja. Ada yang nawarin gaji yang lebih besar, saya say no. Ini waktunya saya masuk ke calling saya. Berjalan dengan Tuhan, saya akan start my own business. Nah, tetapi tidak main ambil aja saudara. Saya berdoa. Apa bidang yang saya tahu? Apa gift saya? Gift saya itu berbicara meyakinkan orang, teknologi itu gift saya. Saya berdoa ke Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan atur sedemikian rupa, saya ketemu orang yang punya skill secara teknologi, kami ketemu, ya. Dia yang bikin, aku yang jual. Sampai di sini. Akhirnya kita set satu company berdua. Oke. Jadi berani mengambil resiko. Banyak orang mempelajari ilmu bisnis tapi tidak pernah memulai bisnis. Kadang-kadang begini ya, orang-orang bekerja nih cara berpikirnya. Dia mau aman tapi dia mau bisnis. Ya toh? Sambil bekerja, bisnis diserahkan ke orang lain. Percayalah, tidak akan maju. Karena saya sudah melewati itu bertahun-tahun. Yang adalah saya rugi miliaran. Oke? Ini rule yang kedua. Ketiga. Nah ini saudara. Banyak orang berbakat tidak bisa berhasil. Karena mereka salah mengambil pilihan. Bakat adalah dia. Kesuksesan ditentukan oleh pilihan hidup. Jadi dari keputusan. Tidak ada orang dilahirkan untuk sukses, itu enggak ada, saudara. Sukses itu adalah pilihanmu hari demi hari. Contoh misalkan ya. Saudara, dari waktu yang kau punya, handphone yang di tanganmu, yang saat ini ada teknologi AI, siapa yang pernah pakai AI di sini? Kau pakai apa itu teknologi? Kau pakai apa itu handphone di tanganmu? Nonton Shopee? TikTok? Gosip? Atau kau cari pengetahuan, pengembangan diri? Oke, lanjut ya. Waktu kita tinggal berapa lagi? Masih ada? Masih ada 7 ya. Nah, tadi udah saya bahas. Entrepreneurship memberikan nilai. Ini banyak orang, saudara, banyak orang melakukan bisnis. Sebenarnya kalau ditanya, apa sih nilai bisnismu? Enggak ada. Dia cuma sekedar pengen cari duit. Ya. Lupakan itu. Nah, bisnis yang berdampak adalah bisnis
yang membuat hidup orang lain lebih baik. Oke? Coba ya, bisnisnya dievaluasi. Ya. Coba katakan, bisnis yang membuat hidup orang lain lebih baik. Bukan membuat orang lain lebih sengsara. Gitu? Kan ada banyak bisnis kan ya, ajak-ajak orang yang penting dia dapat untung, setelah itu pergi. Ya toh? Orang lain menderita, ya dia untung. Itu bukan bisnis kerajaan surga. Lanjut. Nah ini saudara, ya penting nih. Rule selanjutnya adalah memiliki resilience, humility, dan kindness. Rendah hati, baik, kuat saat dikritik, tidak gampang menyerah. Saudara, ketika saudara punya bisnis, punya ide, punya panggilan, menurutmu akan ada orang lain yang bilang, good. Enggak, ada enggak orang gitu? Enggak ada saudara. Mungkin orang lain akan dengar secara sinis, mungkin akan mengkritik, mungkin akan menjatuhkan. Oke? Tapi kalau saudara rendah hati artinya apa? Orang itu mau belajar. Ya? Baik, udah tau lah ya. Kuat dan saat dikritik tidak gampang menyerah. Lanjut. Rule selanjutnya, yes, we can mindset. I can do it. Ini seperti yang firman Tuhan katakan, segala perkara, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena apa saudara? Jadi jangan dikit-dikit, wah sulit. Pertama bilang apa dulu? Yes. Misalkan ya, berapa kali udah dikhotbahin. Kalau Bu Panglima kasih tugas kita, jawaban kita pertama harus apa? Yes. Kemudian baru cari tahu caranya. Oke? Jadi jangan blank juga. Kalau saudara dapat ide dari Tuhan, terima dulu. Kemudian cari tahu. Saya itu paling gatal lihat orang ketika kita ngomongin gini, langsung dia bilang, sulit Pak, sulit. Semua orang yang berkata apapun yang didengarnya sulit, saudara nggak akan bisa jadi entrepreneurship. Karena tadi apa? Salah satu kunci entrepreneurship apa yang pertama? Apa yang pertama? Di mana ada masalah, di situ ada uang. Jadi kalau kamu mau kaya, carilah banyak masalah. Ya, masalah masyarakat, itu masalah negara. Saya penjual teknologi, yang saya cari adalah masalah negara. Kementerian gitu, saya mau jualan ke kementerian. Saya cari dulu masalahnya apa. Apa ya masalah orang ini? Ya kan? Baru kita pikirkan solusinya, betul nggak? Lah itu entrepreneurship. Saudara mau kaya di masyarakat, lihat di daerahmu masalahnya apa. Oh di daerah saya ini masalahnya ya susah cari ikan. Misalkan. Berarti saudara jual ikan. Oh masalah di daerah saya ini adalah orang-orang pengen makan es campur. Tapi nggak ada es campurnya. Lah saudara datang di situ sebagai orang yang memberikan solusi. Disitulah duit saudara. Coba ya lupakan sekali lagi, coba katakan. Entrepreneurship, di mana ada masalah, di situ ada uang. Loh, semua yang punya duit di dunia ini, saudara, kenapa penumbuh rambut laku? Karena orang punya masalah kebotakan, betul nggak? Hah? Betul nggak? Itu, masalah orang tuh botak nih sekarang. Tak jual minyak penumbuh rambut. Itu, ya. Jadi, yes, I can do anything. Miliki mindset. Saudara, karena waktu kita nggak banyak. Kalau kita bicara dari keilahian, ketika saudara sadar saudara manusia ilahi, engkau akan selalu berkata, bisa semuanya bersama dengan Tuhan. Amin. Lanjut. Berapa menit lagi? Jangan sampai saya nanti kelewatan. Masih ada 5 ya. Nah, ini tadi udah kita singgung ini. Saudara, banyak orang berpikir begini. Banyak orang gagal karena mau jual apa ya? Coba misalkan nih saudara nih pengen bisnis. Doa sama Tuhan, Tuhan aku pengen bisnis. Saudara tanya adalah apa? Apa ya?
Saudara salah. Saudara gini, kalau saudara pernah jadi sales, ya bukan sales barang, tapi sales suatu buah solusi atau konsep. Saudara datang ke pemerintah, saudara jual produk saudara, saudara akan ditolak. Kenapa? Saudara datang dari diri saudara. Saudara kamu jualan ke orang, ke siapapun nih, kalau mau jualan saya kasih tip. Cari tahu dulu masalah orang itu apa. Apa yang dibutuhkan. Datang dulu untuk membantu. Oke Pak, Bu, ini masalahmu kan? Oh ini resikonya kan, betul gak? Oh iya betul, Bapak Ibu mau saya tolong. Nah baru tawarkan solusi. Baru saudara dianggap teman. Kalau saudara datang tiba-tiba bawa produk saudara, saudara gak tahu masalahnya apa, saudara cuma pengen ngambil duitnya dia. Ya, tapi kalau saudara datang menyelesaikan masalah dia akan melihat saudara sebagai pahlawan. Padahal ujungnya sama, saudara ngambil duitnya dia, betul nggak? Lu sama. Cara masuknya B. Nah ini cara berpikir entrepreneurship saudara. Ya, apa masalah orang yang bisa saya selesaikan? Itu dulu mikirnya. Oke? Menarik nggak? Pelajari nanti ya. Ya, jadi bisnis besar, ini golden rule. Bisnis besar, ya, yaitu solusi terhadap masalah besar. Makin besar masalahnya, makin besar duitnya. Bisa dilihat. Makin kritis masalahnya, makin banyak duitnya. Pernah saudara lihat orang sakit kritis? Bayarnya mahal nggak? Kalau sakitnya cuma flu-flu, pilek-pilek, bayarnya murah atau mahal? Murah. Nah, saudara ini mau menghadapi masalah kecil atau masalah besar? Hah? Loh, sekarang berpikir entrepreneurship. Mulai sekarang bagaimana? Saudara senang gak melihat masalah besar? Ya, masalah besar, duit besar. Masalah kecil, duitnya kecil. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini kesalahan banyak orang, saudara. Kalau orang itu pengen gini, ketika memulai sesuatu, langsung pengen besar. Saudara ini contoh kasus. Tahu sepatu Nike? Siapa di sini yang pernah beli sepatu Nike? Ya sepatu Nike. Saudara sepatu Nike, ketika pertama kali diproduksi, target mereka itu cuma pelari maraton. Mereka nggak punya mimpi untuk jual sepatu ke seluruh manusia. Enggak. Mereka fokus dulu. Kita buat sepatu yang bagus dipakai pelari maraton. Kita semua tahu hari ini, semua orang kenal sepatu Nike. Oke? Lanjut. Nah, kadang-kadang begini, Pak, saya nggak bisa bisnis, nggak mulai entrepreneurship. Kenapa? Nggak punya uang. Saya nggak punya resource. Salah. Ya, entrepreneur hebat tidak selalu punya modal, tidak selalu punya alat, tapi pintar memanfaatkan apa yang ada padamu. Oh Pak, saya cuma punya kenalan. Lah itu yang ada padamu. Saya cuma pernah dengar ini. Itu yang ada padamu. Tadi Pak Joshua bilang benih. Apa yang ada padamu. Saudara, kalau saudara memulai bisnis entrepreneur, mengharapkan modal saudara gede dulu, mimpi. Pasti modalmu itu suatu waktu akan habis seketika. Mulailah bisnis bukan dari modal, tetapi dari apa yang ada padamu. Ya. Jadi apa? Ada jaringan. Nah, makanya saudara itu pintar-pintarlah bergaul. Saudara gak kenal siapa-siapa, gak bisa saudara. Misalkan saya ya main di government BUMN enterprise, saya bangun jaringan dengan banyak orang. Kadang-kadang saya harus menyiapkan waktu sampai malam, hanya nongkrong sama orang bicara, dengerin mereka ngomong. Itu buat apa? Bikin jaringan. Jadi orang jadi entrepreneurship jangan jutek gitu ya. Ya, oke, nanti dipelajarin ya. Ini terakhir. Waktunya tinggal berapa? Pas ya, habis ya. Oke, saudara nih. Jadi entrepreneurship bukan sekedar profesi, ini adalah panggilan. Coba katakan panggilan. Cari dulu, cari Tuhan. Tuhan, panggilanku apa? Entrepreneurship kah? Atau
atau bukan? Kalau saudara tahu hidup saudara ditentukan Tuhan untuk memberkati banyak orang, sudah pasti seharusnya engkau bukan pegawai. Oke? Kalau anak-anakmu engkau tahu anak-anakmu akan dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang, jangan dorong anak-anakmu sekolah hanya untuk cari pekerjaan. Berikan pengetahuan yang benar. Yang anak-anak saya sekarang udah saya kasih tahu, papi tidak mau kalian jadi pegawai. Karena sudah pasti pegawai tidak ada di komposisi yang memiliki kekayaan. Oke? Nah, sehingga ketika kita tahu ini adalah panggilan kita, saudara gak akan mundur karena itulah jalan satu-satunya yang tersedia bagimu untuk menyelesaikan destinimu. Bisa dimengerti? Jadi ini bukan cuma sekedar bisnis dan punya duit, bukan. Pastikan entrepreneurship itu adalah callingmu, di mana callingmu itu jalan satu-satunya yang Tuhan sediakan untuk engkau sampai di destinimu. Dan pastikan juga ketika engkau disuruh melewati jalur itu, pasti Tuhan sudah memberikan talenta di dalam dirimu. Paham? Kalau callingmu adalah entrepreneurship di bidang kue misalkan, di bidang kue, maka talentamu pasti bisa bikin kue. Jadi gak mungkin, oh Pak calling saya tuh punya toko kue di seluruh Indonesia. Tapi saudara gak suka kue, gak bisa bikin kue. Mungkin gak? Gak bisa. Kalau jadi entrepreneurship. Kecuali Anda mau yang 7% tadi, investor. Oke? Sekarang kita konteksnya adalah entrepreneurship. Nah, oke, closing statement aja. Kita tidak dipanggil hanya untuk hidup, kita dipanggil untuk berdampak, menjadi berkat. Oleh sebab itu, ya, saudara mau God standard, jalani dengan iman, integritas. Ini penting saudara. Jangan pernah hidup saudara membuat orang lain rugi. Saudara pernah nggak ketemu orang itu saudara jadi sial. Saudara rugi, saudara ditipu. Betul? Dan orang itu tidak merasa bersalah. Jangan pernah ngajak orang lain bisnis kalau engkau tahu ujungnya adalah rugi. Banyak ada beberapa orang tidak punya integritas, tidak punya moralitas. Ajak orang lain rugi, orang yang ajak orang lain bisnis, orang yang diajak rugi tidak merasa bersalah. Saudara harus bertanggung jawab. Saya pernah ajak orang main Fintok. Dengan kerelaan dia ikut, tahu Fintok? Wah, orang itu rugi, saudara. Dia yang investasi, saya bayarin, saya gantiin duitnya. Padahal saya juga rugi, miliaran saya rugi. Itu integritas. Ya. Kemudian apa? Tekun. Melakukan segala sesuatu, saudara harus tekun. Tidak ada orang sukses itu gagal sekali, jatuh 2 kali, jatuh 3 kali, jatuh 4 kali, terus mundur. Kalau saya ditanya, Pak berapa kali kamu rugi? Berkali-kali. Jumlahnya berapa Pak? Miliaran. Sekali rugi 8 miliar, 5 miliar, 7 miliar, gone. Tapi apakah saya berhenti? No. Oke, saya belum sukses. Tapi sudah berkali-kali saya jatuh, tapi saya tidak tergeletak. Ya.